Iya sahabat Koci, nah gimana nih kabarnya sahabat Koci semua setelah hampir 3-4 bulan terakhir ini kita masih berjuang melawan pandemi virus corona kan. Dan juga beberapa bulan terakhir ini kita agak sulit untuk berkegiatan di luar rumah. Dan maka dari itu tuh aku udah ngerasa bosen banget dan aku tuh udah ngerasa gabut banget nih di rumah. Makanya aku nyari-nyari kegiatan untuk ngisi waktu luang aku. Salah satunya adalah dengan masak. Nah hari ini aku bakal bikin bakpao. Maka dari itu aku mau ngajak sahabat Koci semua untuk ngeliat gimana proses pembuatan bakpao yang enak ala aku. Dan resepnya juga bakal aku kasih nih ke sahabat Koci semua. Siapa tahu sahabat Koci mau coba bikin di rumah kan. Nah untuk sahabat Koci yang ketinggalan nih nanti misalnya kelewat bahan dan alatnya, itu nanti bisa dilihat di feed sebelumnya karena udah di post juga di feed sebelumnya. Maka dari itu ayo kita langsung masuk aja ke proses pembuatan kulit bakpaonya. Masukkan 10 gram baking powder dan juga 11 gram lagi ke adonan tepung. Kemudian lanjutkan dengan memasukkan 200 gram gula pasir. Kemudian adonan kering diaduk terlebih dahulu untuk mencampurkan antara semua komponen. Kemudian masukkan air sedikit demi sedikit sambil dilanjut dengan diulen. Sedikit saran untuk sahabat Koci yang mau bakpao terlihat lebih putih, itu tepung bisa ditambahkan ataupun dicampurkan dengan tepung tangmian, tapi perbandingan antara tepung tangmian dan juga tepung protein rendahnya harus 1:3. Jadi kalau misalnya mau dibuat 1 kg, tepung tangmiannya itu 250 gram, tepung terigu protein rendahnya sekitar 750 gram. Setelah adonan sudah kalis dan juga udah nggak lengket di tangan, kita bisa menyiapkan talenan yang di bawahnya sudah diberikan kain yang sudah dilipat. Kemudian keluarkan adonan dan juga campurkan dengan shortening ataupun mentega putih. Nah, mentega putih ini fungsinya adalah untuk memberikan warna yang mengkilat dan juga tekstur yang lebih lembut serta elastis ke adonannya. Teknik mengulen adonan yang tepat setelah kita masukkan shortening atau mentega putih adalah seperti kita sedang cuci baju. Jadi adonan bakpaonya itu diulen seperti kita lagi ngucek baju gitu, supaya mentega putihnya ini lebih nyerap ke dalam adonannya dan hasilnya bakal lebih maksimal. Setelah adonan kalis dan udah nggak berminyak lagi, kita harus tetap melanjutkan mengulen sekitar kurang lebih 15 menit untuk memberikan tekstur, tapi kali ini sambil dibanting. Nah, dibanting ini fungsinya untuk memadatkan adonan supaya nanti hasilnya lebih enak dan juga lebih cantik. Ini hasil akhir adonan aku. Tekstur yang kita inginkan tuh yang kayak gini, yang udah elastis, nggak gampang sobek dan tetap lembut. Setelah mencapai tekstur yang kita inginkan, selanjutnya kita akan melakukan proofing kepada adonan. Maka dari itu, adonan boleh dibulatkan dulu seperti ini, dirapihkan. Kemudian kita bisa menyiapkan baskom bekas tepung tadi. Masukkan adonan ke dalam baskom, kemudian ditutup dengan kain untuk membiarkan adonan mengembang sekitar 1,5 sampai dengan 2 kali lipat. Setelah menunggu kurang lebih 30-45 menit, ini adalah hasil adonan kita yang udah di proofing, udah mengembang sekitar 1,5 sampai dengan 2 kali lipat. Kemudian kita ulang kembali untuk mengempeskan adonan. Setelah adonan dikempeskan seperti ini, selanjutnya sahabat Koci bisa menyiapkan talenan dan juga pisau. Bagi dua adonan sama besar, kemudian dibentuk memanjang seperti ini untuk memudahkan pada proses pembagian adonan nanti. Nah, adonan bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Satu bagiannya itu kurang lebih 50 gram dan kalau bisa semuanya itu sama besar aja. Kalau sahabat Koci punya timbangan bisa ditimbang satunya itu 50 gram supaya nanti hasilnya bakal lebih rapi dan juga lebih cantik karena sama besar semua. Jangan lupa lakukan hal yang sama ke adonan yang satu lagi ya. Nah, untuk bahan isiannya aku punya dua. Yang pertama adalah daging dan juga kelapa gula merah. Untuk bahan-bahannya bisa dicek di feed sebelumnya. Kalau untuk daging itu semuanya ditumis saja menjadi satu. Tapi untuk yang kelapa gula merah, aku saranin air gula merahnya disaring terlebih dahulu. Baru kemudian kalian masukkan kelapanya dan biarkan dia menyerap. Nah, saatnya kita membungkus bakpaonya. Pertama, bulatkan adonan, kemudian dipipihkan seperti ini menggunakan botol kaca ataupun juga rolling pin bagi sahabat Koci yang punya agar lebih mudah. Kemudian setelah adonan sudah pipih seperti ini, udah bagus dan udah rapi, kita masukkan isian secukupnya. Jangan terlalu banyak, tapi juga jangan terlalu sedikit. Karena kalau terlalu banyak itu bakal susah untuk dibungkusnya karena bakal pecah. Tapi kalau terlalu sedikit nanti rasanya bakal jadi kebanyakan kulit daripada isiannya. Jadi harus seimbang ya sahabat Koci. Nah, teknik membungkus bakpao yang aku pakai adalah teknik cubit. Jadi aku mencubit setiap sisi dari adonannya sampai ke ujung. Jadi aku cubit sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit sampai ketemu ke ujungnya lagi. Tapi ingat, di sini kalian harus membungkusnya bener-bener rapat. Karena kalau misalnya nggak rapat, nanti waktu dikukus dia bakal mekar lagi dan hasilnya bakal bolong-bolong gitu dan kelihatan isinya dan jadi jelek gitu. Jadi harus bener-bener rapat ya sahabat Koci. Setelah dicubit sampai ke ujungnya dan udah bener-bener ketutup, pastikan lagi sahabat Koci mempelintir atasnya supaya nanti nggak kebuka lagi. Jadi dipelintir berulang-ulang itu nggak apa-apa, asal bener-bener rapat dan nggak kebuka lagi waktu dikukus nantinya. Jangan lupa dialasi pakai kertas roti. Setelah dibungkus, adonan didiamkan lagi sekitar kurang lebih 15 menit sambil ditutup kain. Selanjutnya kita kukus adonan bakpaonya. Tapi ingat kalau bisa tutup pancinya dikasih kain terlebih dahulu. Tapi karena ini kainku kekecilan jadi aku taruh gitu aja supaya airnya nggak netes ke bakpaonya.
Adonan dikukus kurang lebih 15 menit aja, jangan kelamaan, karena kalau kelamaan nanti dia bakal jadi mengkerut. Setelah adonan matang, langsung segera pindahkan ke tempat lain dan siapkan kain bersih di sebelahnya. Dalam kondisi panas, bakpao harus segera dipindahkan ke kain supaya bawahnya nggak mengedap air dan menyebabkan bakpaonya jadi lembek. Ini dia step terakhir, yaitu memberikan cap pada bakpaonya. Tujuan dari pemberian cap ini adalah untuk memberikan warna supaya bakpaonya terlihat lebih cantik. Tapi ini opsional ya, jadi bisa di skip ya sahabat Koci. Nah, udah jadi nih bakpao buatan aku, dan aku kurang lebih satu resep itu tuh bisa dapat 25 sampai dengan 30 biji. Dan lihat nih hasilnya bagus-bagus banget dan lembut banget pastinya. Jadi sahabat Koci di rumah semuanya, kalau misalnya mau nyoba, boleh dicoba resep ini dan jangan lupa tag ke IG Kokoci Jogja kalau memang berhasil. Dan selamat mencoba. Share.